Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menyapa dan berjumpa kembali di Victorious Devotion yang kita kasihi ini. Nah Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam menjalani kehidupan kita tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, karena kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Kami mau tetap terus memuji kebesaran-Mu. Engkau yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kejadian-Mu ajaib Tuhan atas hidup kami. Oleh karena itu sudah selayaknya kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan pada kami sampai detik ini. Dan sebentar lagi kami mau sama-sama merenungkan kebenaran daripada firman-Mu. Kami mau mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan tercurah atas setiap kami semua, sehingga kami tepat memahami kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada pribadi pas pribadi, kami siap mendengar dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Aku Percaya Kepadamu. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami tekanan dalam kehidupan? Siapa di sini yang tidak pernah berada di posisi di mana kita terhimpit, kita jatuh bangun di dalam berbagai macam-macam kondisi dan situasi? Pasti kita pernah mengalami itu semua. Kita pasti pernah pada posisi dan kondisi yang membuat kita tertekan, membuat kita stres, membuat kita depresi dan bahkan kita hampir-hampir kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengetahui bahwa bukan hanya kita saja yang mengalami hal-hal seperti itu, tapi ada satu tokoh di dalam Alkitab, dan tokoh itu sangat termasyhur sekali. Bahkan sampai hari ini namanya itu menjadi nama yang sangat diagung-agungkan. Siapa dia? Dia adalah Daud. Ya, Daud mengalami satu situasi yang begitu berat, yang begitu hebat, di mana ibaratkan kalau diberikan sebuah gambaran, lepas dari mulut harimau masuk ke kandang singa. Lepas dari kandang singa, masuk ke mulut buaya. Sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing lagi. Nah, itu adalah gambaran yang menekan seorang yang bernama Daud. Kondisi yang begitu menghimpit, kondisi yang begitu menekan, yang begitu luar biasa. Selesai dari kejaran Raja Saul, dia tidak begitu saja bebas, tetapi dia malah ketangkap oleh orang-orangnya Akis, raja orang Gad, yang pada saat itu adalah musuh orang Israel. Dia lepas dari Saul tapi tertangkap oleh orang-orangnya Akis. Orang-orangnya Akis ini yang kerajaan Gad ini yang merupakan musuh orang Israel sendiri. Bisa dibayangkan di negerinya sendiri, di mana dia berasal, dia menjadi musuh. Di tempat orang lain dia juga malah masuk ke sarangnya musuh dari negerinya dia. Nah, perasaan takut itu menekan Daud begitu kuat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang dilakukan Daud pada saat tekanan yang menghimpit itu? Ya, dia memang mempunyai trik. Dia pura-pura gila, dia pura-pura dalam kondisi yang tidak bagus. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, terlihat sekali bagaimana kondisinya dia. Tetapi perasaan takut yang menekan Daud itu menjadikan dia datang kepada Tuhan. Dan itu terlihat di dalam apa? Di dalam tulisannya, di dalam Mazmur ya. Karena dia tahu tempat yang teraman pada saat menghadapi tekanan adalah Tuhan. Dan ini menjadi kabar sukacita untuk kita. Pada saat begitu kuat tekanan itu menekan kita, pada saat begitu hebat himpitan menghimpit kita, kita punya satu tempat, yaitu apa? Tuhan yang adalah tempat perlindungan kita yang paling aman. Tempat perlindungan kita dari rasa takut,
Jadi Daud memiliki satu sikap yang lebih percaya dan lebih yakin akan pertolongan Tuhan saat situasi dia sedang terhimpit, saat dia sedang tidak berdaya. Biarlah sikap yang dimiliki oleh Daud ini adalah sikap kita pada saat kita terhimpit, pada saat kita tertekan, pada saat kita tidak berdaya. Baru keluar dari mulut singa, kita masuk ke mulut harimau. Baru keluar dari mulut harimau, kita masuk ke mulut buaya. Tapi tempat perlindungan kita, tempat penghilang rasa takut kita adalah Tuhan, yang harus kita yakini bahwa Dia menolong kita. Kita harus memiliki sikap yang lebih percaya dan lebih yakin bahwa pertolongan Tuhan atas hidup kita dalam situasi yang begitu mengerikan sekalipun, di dalam ketidakberdayaan sekalipun, itu nyata dalam kehidupan kita. Satu-satunya pertolongan Daud yang Daud harapkan, ia adalah hanya Tuhan. Jadi satu-satunya pertolongan kita, satu-satunya harapan kita, ia adalah Tuhan. Daud melayangkan pandangan kepada gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dia katakan, pertolonganku hanya datang dari Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Jadi Allah memberikan pembuktian itu kepada Daud, dan Allah yang sama juga akan menyatakan buktinya kepada kita, sehingga kita bisa berkata seperti yang Daud katakan, aku ini percaya kepadamu. Mari kita baca di dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga dan 4. Saya bacakan untuk kita semua. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat 4-nya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia merupakan sebuah gambaran yang terbatas. Jadi segala sesuatu di dunia ini, di dalam kosmos ini, di dalam kosmik ini, di dalam satu rentang waktu yang terbatas. Jadi segala sesuatu yang pasti terbatas, karena masih dalam ruang waktu yang disebut kronos yang terbatas. Jadi percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita, maka keterbatasan-keterbatasan dalam kehidupan kita akan kita mampu lalui semua. Himpitan kita, tekanan kita, ketidakberdayaan kita, situasi-situasi yang mengerikan kita harus memiliki sikap, aku ini percaya padamu. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman. Kami bukan hanya sekedar mau mengatakan aku ini percaya kepadamu melalui mulut kami, tetapi kami mau menyatakan dalam tindakan hidup kami dan juga sikap hati kami. Sehebat apapun himpitan, sehebat apapun tekanan, sehebat apapun yang sedang kami alami, kami mau tetap memposisikan diri. Aku ini percaya kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah tempat perlindungan kami, tempat di mana rasa takut kami hilang, tempat di mana rasa takut kami tidak ada, karena kami berada di tempat yang tepat, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GB Victory dimanapun mereka berada. Biarlah rasa takut yang saat ini menguasai mereka, rasa takut itu sirna karena mereka berada di tempat yang tepat. Karena mereka berada dan menggantungkan kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Engkau, tempat perlindungan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di Victorious Devotion yang akan datang. Tetap percaya kepada Tuhan dengan situasi yang ada. Tuhan Yesus memberkati, salam kemenangan, shalom.